kematian Kristus yang bersedia menderita mati di kayu salib dan mati menebus dosa umat manusia. Dengan kematian Yesus tentu kita pada perenungan bahwa kiranya dosa-dosa kita pun telah mati. Itulah makna kematian. Kematian dari segala dosa-dosa kita. Cukup sampai di sini. Perbuatan dosa kita. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Tidak ada lagi orang yang disalib. Tidak ada lagi orang yang difitnah. Tidak ada lagi orang yang dibenci. Tidak ada lagi orang yang dikhianati. Tidak ada lagi orang yang dibodohi. Tidak ada lagi orang yang disingkirkan. Itu artinya kematian. Kita memperingati akan Kristus yang mati. Kita juga memperingati akan segala dosa-dosa kita yang mati. Cukup sampai di sini hingga tidak ada lagi korban seperti Kristus untuk yang kesekian kalinya. Kiranya itu yang menjadi komitmen kita dalam peringatan akan Kristus yang mati. Meski tidak berdosa, Dia rela menjadi penebus dosa kita. Dan itulah tentu yang menjadi juga dasar pengakuan iman dari seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Memang dikatakan dia sebagai orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Kalau di Injil yang lain dikatakan, karena keempat Injil semua bercerita tentang Yusuf dari Arimatea. Katakan dia salah satu pengikut Kristus. Dia salah seorang anggota Sanhedrin, majelis agama. Ada perubahan komitmen, pembaruan sikap dari yang merasa ragu, takut dan gentar. Bayangkan semua murid lari kocar kacir waktu itu. Sampai Petrus sekalipun harus menyangkal. Sudah jatuh Yudas sepi gantung diri. Tetapi Yusuf ini dia bersedia melayani Tuhan, bersedia menanggung menghadapi resiko, ancaman jabatan kedudukan, reputasi, hukuman sosial, dibenci waktu itu karena dia salah seorang anggota majelis agama. Sebagian besar menyetujui Yesus dihukum, dia dikatakan di sini dia tidak setuju. Biasa kalau dia tidak setuju dari keputusan banyak orang, kalau sekarang orang langsung bully. Dia bersedia menanggung meski harus menghadapi konsekuensi yang besar. Belum lagi ancaman, meminta permisi Pak Pilatus bukan hal yang mudah. Pilatus sangat berkuasa. Yang kaki salah melangkah, masalah masuk Pilatus ke tambang, baru cuma melangkah juga atau apalagi salah bicara. Ya.
Tetapi dia bersedia menerima resiko itu karena dia bertujuan untuk menunjukkan kasihnya, pelayanannya kepada Kristus, yang akhirnya ketika dia melihat dia harus menderita bahkan mati, dia kurang DP mayat, mari kita mengurus. Itu dalam pikiran, perasaan, dalam benak seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Ada pembaruan, ada perubahan sikap, kesediaan diri menghadapi tantangan yang berat. Dia bisa kehilangan jabatan, kedudukan sebagai anggota majelis agama. Dia bisa dikucilkan, dia bisa difitnah, tetapi dengan penuh kesungguhan dia bersedia melayani Tuhan. Dan itulah kiranya yang kita renungkan di saat ini, dan kiranya terus kita renungkan di sepanjang hidup ini. Terlebih ketika kita boleh sebentar dalam perjamuan kudus hendak mendemonstrasikan perenungan kita akan Kristus yang menderita bahkan mati, tubuhnya yang dikorbankan, darahnya yang dicurahkan melalui perjamuan kudus, perayaan perjamuan kudus memiliki makna kita bersedia menyatu dengan Kristus, tubuhnya yang diibaratkan dengan roti dan darahnya yang diibaratkan dengan anggur. Bersedia dalam mengambil bagian dalam pengorbanan Kristus, bersedia bersaksi dan mewartakan akan Kristus, sehingga pengorbanan Kristus, kematian Kristus tidak menjadi sia-sia. Kita makan roti dan minum anggur sebagai bentuk penghayatan kita, sebagai simbol alat peraga bagi kita yang hendak mempersatukan kita dengan Kristus di masa lalu dalam pengorbanannya, di masa kini dalam penyertaannya, dan di masa yang akan datang dalam dunia yang baru bagi kita. Roti dan anggur ini bagaikan potret atau sepucuk surat dari seorang kekasih yang kita rindukan kehadirannya selalu untuk tetap menyatu dengan kehidupan kita. Kita mengenal akan Kristus yang telah bersedia menderita dan mati bagi kita dengan segala karyanya yang mendamaikan, yang mempersatukan, yang mengasihi, yang melayani, dan yang memberkati. Selanjutnya kita merasakan akan kehadirannya yang memberi kita semangat dan sukacita menjalani hidup ini meski dengan berbagai tantangan pergumulan yang berat. Kita percaya Kristus yang telah menyatu di dalam tubuh kita akan memampukan kita menemukan jalan keluar dari segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Sambil dalam perjamuan kudus ini kita merindukan akan kedatangannya untuk yang kedua kali sebagai pengharapan akan masa depan yang menyelamatkan dunia ini. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Lampu
Roti yang dipecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Roti yang dipecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa. Dengan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita.
sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Roti yang dipecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Dan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna